Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi logika matematika di bagian penalaran. Nah, penalaran itu dalam matematika ada dua jenis. Yang pertama penalaran induktif dan yang kedua penalaran deduktif. Nah, prinsip dari penalaran ini adalah untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang tidak benar atau salah. Nah, penalaran sendiri itu didefinisikan sebagai proses penarikan kesimpulan dari suatu argumen. Jadi buat teman-teman yang sering menonton Detektif Conan gitu ya, nah pasti tidak asing dengan penalaran deduktif ini ya, atau ya penalaran secara umum ya. Tapi di sesi ini kita akan membahas tentang penalaran induktif. Dan kemudian video berikutnya kita akan membahas tentang penalaran deduktif. Nah, apa itu penalaran induktif? Jadi penalaran induktif itu adalah salah satu pendekatan dengan kemampuan berpikir yang dimulai dari bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Jadi maksudnya apa teman-teman gini ya? Jadi kan tadi penalaran itu adalah proses penarikan kesimpulan. Nah, induktif itu berarti dari khusus ke umum. Nah, ini dari khusus ke umum itu seperti apa? Nah, misalkan gini. Misalkan ini contohnya agak aneh ya. Misalkan teman-teman punya pacar ya. Ini untuk yang perempuan ya. Misalkan teman-teman punya pacar dan pacar teman-teman ini berbuat hal yang tidak baik gitu kepada teman-teman. Misalkan teman-teman punya pacar lagi nih karena kalian itu sudah memutuskan pacar yang dulu karena alasan berbuat tidak baik dan sebagainya. Nah, pacar teman-teman ini kan berarti kan yang bersifat khusus ya. Nah, ternyata pacar yang kedua ini bersifat yang buruk juga kepada teman-teman gitu. Nah, maka kalian itu sebagai perempuan mengambil kesimpulan bernalar bahwa semua laki-laki itu sama aja gitu. Nah, itu kan bersifat umum. Karena kan dari yang bersifat khusus dari pacar teman-teman gitu, misalkan berbuat jahat kepada teman-teman sebanyak teman-teman pacaran, misalkan pacaran sebanyak 3 kali, dan itu semua laki-lakinya itu sama gitu jahatnya. Nah, maka dari itu ada statement bahwa dari teman-teman bahwa semua pria itu sama saja gitu ya. Nah, itu yang sering kita dengar gitu ya. Nah, karena di sana ada kata semua pria, maka artinya teman-teman menarik kesimpulan ke hal yang umum gitu. Semua pria, apa saja pria. Mau presiden, mau jabatannya apa, semua pria itu sama saja gitu ya, sama jahat. Nah, oke, mungkin itu untuk penjelasan singkatnya. Nah, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sini ada contoh soalnya ya, karena definisinya itu sederhana seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini soalnya adalah diketahui kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Di sini teman-teman ingat ya, kelelawar itu berdaun telinga. Oke, monyet juga berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini juga ada berdaun telinga juga ya teman-teman. Gajah juga dia berdaun telinga teman-teman ya. Ini melahirkannya sama dengan cara melahirkan. Nah, kesimpulannya ini pernyataan-pernyataan yang sudah tadi garis bawahi teman-teman ya. Ini kesimpulannya semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini maksudnya gini teman-teman. Kita tahu kan kalau misalkan kelelawar itu satu dari bermiliar-miliar, kalau ada ya bermiliar-miliar jenis hewan gitu. Dan monyet juga sama satu dari beberapa jenis hewan, juga sama dengan gajah. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa kelelawar, monyet, dan gajah itu adalah hal-hal yang bersifat khusus. Nah, yang bersifat umumnya bahwa mereka semua itu adalah hewan. Dan kita tahu karena di sini pernyataannya itu berdaun telinga itu berkembang biak dengan melahirkan semuanya, maka semua hewan yang berdaun telinga itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini sama aja kayak penjelasan kita tadi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman berpacaran gitu ya,
dari satu pria, misalkan pria itu jahat ke teman-teman. Jadi pria yang satu itu jahat kepada teman-teman. Pria kedua jahat juga kepada teman-teman. Pria ketiga jahat juga kepada teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman menyimpulkan bahwa semua pria itu sama saja, sama jahatnya gitu ya. Itu sebagai apa ya namanya, gambaran sederhana ya, meskipun tidak benar juga gitu ya untuk disimpulkan seperti itu. Nah, di penalaran induktif juga, karena dia bersifat khusus ke bersifat umum, kita bisa bernalar tentang pola dari bilangan, teman-teman ya. Ini kan dari 2 ke 4 itu bedanya 2, teman-teman ya. 2 ke 4 bedanya 2. Terus 4 ke 6 bedanya 2. 6 ke 8 bedanya 2. Nah, kita bisa mengumumkan kesimpulannya bahwa semua bedanya atau semua polanya itu berbeda 2, teman-teman ya, umumnya. Maka dari sini ke sini ini berbeda 2. Oke, nah ini berbeda 2. Ini berarti 10. Ini juga berbeda 2 dengan yang ini. Berarti ini 12. Nah, gitu teman-teman ya untuk penalaran induktif di bagian pola bilangan gitu ya. Nah, di penalaran induktif juga ada yang namanya pola huruf, teman-teman ya. Sama halnya dengan pola bilangan tadi, cuman di sini bedanya adalah mungkin agak pusing juga teman-teman ya, karena kita nggak terbiasa dengan perhitungan pola huruf, tapi kita biasa berhubungan dengan pola bilangan, teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa merubah hurufnya dengan bilangan. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu-satu, teman-teman ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dari A ke B, ini cara benaran saya ya, dari A ke B itu dia loncat 1, teman-teman ya, kan A B C ya, loncat 1. Nah ini berarti dari B ke ini berarti loncat 1 juga, teman-teman ya. Kita dapat menyimpulkan. Nah, berarti ini adalah huruf C, teman-teman ya. Nah, selanjutnya dari Z ke Y ini minus 1, teman-teman ya. Dia berkurang 1, mundur ke belakang 1. Nah, berarti dari Y ke sini berarti mundur 1 juga sama. Ini mengumumkan, maka dari Y ini ke Z. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, karena kita bekerjanya sering menggunakan bilangan atau angka, teman-teman ya, maka teman-teman bisa menggunakan angka itu juga. Itu kita bisa merepresentasikan huruf-huruf ini menjadi angka. Misalkan A itu adalah angka ke 1 ya, teman-teman ya. Z itu angka ke 26 ya, karena ada 26 huruf di alfabet. Ini ada B itu 2, Y itu 25 ya. Dan ini yang ditanyakan. Nah, berarti dari 1 ke 2 itu bedanya plus 1. Oke. Dan 2 ke selanjutnya ini pasti plus 1 juga, teman-teman. Maka ini 3. Selanjutnya dari 26 ke 25 dia mundur 1, teman-teman ya. Mundur 1. Nah, dari 25 pasti ke selanjutnya itu mundur 1 juga, teman-teman. Maka ini 24. Nah, ada 3 dan 24. Nah, teman-teman tinggal mengkonversi angka-angka ini menjadi huruf lagi. Nah, angka 3 ini huruf ketiga ini berarti huruf apa? Berarti C ya, tadi sesuai dengan yang tadi C. Dan huruf ke-24 itu berarti huruf X ya, sesuai dengan yang tadi. Nah, gitu teman-teman ya untuk pola huruf. Nah, sekarang kita akan mengerjakan pekerjaan utama kita ya tentang penalaran induktif ini di evaluasi 1.6 ya. Oke, isilah titik-titik pada pola di bawah ini dengan bilangan atau huruf yang tepat. Nah, di sini saya mungkin supaya lebih cepat ya, saya akan menjawab yang A doang. Jadi teman-teman bisa melanjutkan sebagai latihan B, C, D, E, F-nya untuk membiasakan cara berpikir teman-teman ya, cara berpikir induktif. Nah, di sini yang A teman-teman ya, ini yang soal A. Oke, di sini sama seperti tadi teman-teman. Saya melihatnya ini 25, ini 20, ini 15, ini sesuatu gitu ya. Ini 54. Oke, berarti satu dulu ya. 25 ke 5 ini bedanya negatif 5 teman-teman.
Nah, dari 20 ke 15 ini bedanya negatif 5. Nah, maka dari 15 ke titik-titik ini bedanya sama, yaitu negatif 5 ya. Nah, berarti 15 dikurangi 5 itu 10. Oke, teman-teman ya. Nah, maka angkanya itu 10 yang sebelah kanan. Nah, bagaimana yang sebelah kiri? Nah, berarti kita bekerja dari kanan, teman-temannya, supaya lebih gampang. Berarti dari 66 ke 62 itu berkurang berapa ya? Negatif 4 ya? Negatif 4. Dari 62 ke 58 ini negatif 4 juga, teman-teman. Negatif 4. Ya, negatif 4. Nah, dari 58 ke 54 juga sama, negatif 4. Nah, maka dari 54 ke selanjutnya ini pasti bedanya 4 juga, teman-teman ya, negatif 4. Nah, berarti 54 dikurangi 4 itu adalah 50. Oke. Nah, gitu teman-teman ya untuk pola bilangan. Nah, jadi jawabannya adalah 50 dan 10. Ini 50 dan ini 10 gitu ya. Oke. Selanjutnya karena mungkin saya akan melewatkan B, C, D, F-nya. Teman-teman bisa mengerjakan sebagai latihan karena masih gampang, teman-teman ya, untuk pola-polanya. Nah, saya mungkin akan menjelaskan soal nomor 2 saja ya, 2 dan 3. Nah, oke, di sini diketahui bahwa prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika. Oke, Ira kita bisa menggunakan tanda pertidaksamaan, teman-teman ya. Nah, di sini Ira lebih tinggi daripada Dika prestasinya ya. Ira lebih tinggi daripada Dika. Oke, ini daripada Dika ya. Daripada Dika. Selanjutnya, dan lebih rendah dari Tita. Nah, Ira ini lebih rendah dari Tita prestasinya ya. Ira ini lebih rendah daripada Tita. Di sini saya sudah cantumkan ya nama-namanya. I untuk prestasi Ira, D untuk prestasi Dika, T untuk prestasi Tita, dan C untuk prestasi Kania. Selanjutnya di sini prestasi belajar Kania lebih rendah dari Ira, berarti C kurang dari Ira ya. Mana tadi? Kurang dari Ira ya, kurang dari Ira. C kurang dari Ira. Seterusnya tetapi lebih tinggi dari Dika. Nah, Kania ini lebih tinggi daripada Dika. Kania lebih tinggi daripada Dika. Oke, lebih tinggi daripada Dika. Selanjutnya, prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Kania. Oh, ada 2 berarti ya. D-nya berarti misalkan di sini adalah DA ya. Dani di sini. DA di sini Dani ya. Dani. Oke. Nah, di sini Dani itu ternyata lebih tinggi dari Dika dan Kania. Berarti DA lebih besar dari Dika dan Kania. D dan DA-nya juga lebih gede gitu dari C. Nah, maka kesimpulan yang tepat mengenai 3 orang dengan prestasi terbaik yaitu prestasi 1, 2, dan 3, teman-teman. Siapa aja, teman-teman ya? Oke, teman-teman, perhatikan bahwa Ira itu prestasinya lebih tinggi daripada Dika. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini Ira lebih rendah prestasinya daripada T itu Tita ya. Tita. Nah, karena I itu kurang dari T, maka kan di sini artinya sama aja dengan Tita itu prestasinya lebih besar daripada Ira gitu ya. Ini bisa dibalik, teman-teman ya, tapi nanti pertidaksamannya dibalik. Nah, karena T lebih besar daripada Ira dan Ira di sini Ira lebih besar daripada D itu Dika ya. Ini Dika. Maka T lebih besar daripada Dika, teman-teman ya. Oke, selanjutnya Kania ini kurang dari Ira prestasinya, teman-teman ya. Maka kalau kita balik, Ira lebih tinggi daripada prestasi Kania. Oke, teman-teman. Jadi si Kania ini ada di belakang Ira, teman-teman ya. Bisa di sini, bisa lebih besar dari D, bisa kurang dari D. Tapi kita belum bisa memastikan bahwa si Kania itu lebih tinggi atau kurang dari si Dika, teman-teman ya. Nah, tapi di sini teman-teman di pernyataan selanjutnya bahwa si Kania itu prestasinya lebih tinggi daripada Dika. Maka si Dika ini
lebih belakang lagi daripada si Kania. Nah, berarti kita hapus ini, kita ganti karena I di sini I lebih besar daripada C, kita bisa tuliskan di sini C-nya. Karena C juga lebih besar daripada D, maka kita tuliskan sebagai D di sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada pernyataan kedua terakhir bahwa Dani lebih besar daripada Dika prestasinya. Dani lebih besar daripada Dika. Berarti Dani itu berada di belakangnya di sini ya, berarti di sini dari Dika gitu ya. Nah, di sini juga di pernyataan terakhir Dani lebih besar daripada C itu Kania ya. Nah, berarti si Dani ini berada di belakangnya C teman-teman ya. Nah, maka kita bisa tulis kembali, sebenarnya ini si Dani ini kita nggak tahu apakah dia itu prestasinya itu lebih tinggi daripada Ira atau lebih rendah gitu ya, dan juga apakah dia lebih tinggi daripada Tita atau lebih rendah ya. Tapi karena yang ditanyakan itu adalah kesimpulan 3 orang terbaik, jadi kita nggak usah menilai yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang jelas 3 orang ini siapa aja gitu teman-teman ya. Karena di pernyataannya juga si Dani ini nggak diketahui apakah dia itu lebih besar daripada Tita atau kurang dari gitu ya. Nah, berarti di sini saya tuliskan Kania ya. Jadi si Kania ini bukan Kania, Dani ya. Nah, si Dani ini dia bisa jadi di sini teman-teman ya, di belakangnya Tita. Tapi karena di sini nggak ada pernyataannya, maka kita bisa menuliskan Dani ini di mana saja teman-teman ya, di 3 terbaik ini. Nah, jadi bebas teman-temannya karena nggak diketahui di pernyataannya. Dani ini lebih besar daripada C, dan C ini lebih besar daripada Dika gitu ya. Nah, berarti 3 orang dengan prestasi terbaik adalah Tita, I-nya Ira, dan Dani teman-teman ya. Ada 3 orang, ada Tita, Ira, dan Dani. Bebas teman-teman mau Daninya di sini, di belakangnya, di tengahnya, bebas. Yang jelas si I ini dia pasti kurang dari T teman-teman ya. Karena di sini nggak diketahui Dani itu berada di mana gitu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman itu penjelasannya, semoga mengerti. Kita akan lanjut ke soal terakhir nomor 3 ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soalnya tentang jarak ya. Misalkan rumah Tony dekat dengan rumah Dodo. Nah, misalkan dekat ini saya simbolkan kurang dari teman-teman ya. Namun lebih jauh dari sekolah. Nah, ini lebih jauh itu lebih dari ya. Nah, misalkan di sini saya sebutkan masing-masing huruf pada awal kata nama itu sebagai simbol teman-teman ya. Tapi untuk di sini kan ada Tony dan Tina ya. Tapi untuk Tony ini kita simbolkan T, dan untuk Tina kita simbolkan dengan TI teman-teman ya. Nah, Tony lebih dekat daripada rumah Dodo, berarti T lebih kurang dari Dodo ya, kurang dari D. Tapi rumah Tony ini lebih jauh teman-teman ya. T lebih jauh daripada sekolah, lebih besar daripada S. Nah, rumah Tina dekat dengan sekolah, berarti TI kurang dari S. Namun TI atau Tina tidak lebih dekat daripada rumah Wiwik, berarti TI itu tidak lebih dekat, itu lebih jauh atau sama dengan teman-teman ya. Kalau dalam matematika TI itu lebih jauh, lebih besar, sama dengan W gitu teman-teman ya. Nah, berarti kesimpulan dari jarak rumah Tony dan rumah Tina adalah oke. Di sini teman-teman ya. Karena T-nya atau karena D-nya itu lebih besar daripada T, kita bisa tuliskan ini sebagai dibalik teman-teman ya. D lebih besar daripada T, dan T lebih besar daripada S. Ini berarti lebih besar daripada S, dan S ini di sini lebih besar daripada TI, daripada Tina ya tadi teh. Nah, Tina ya lebih besar daripada TI, dan TI
tidak lebih dekat daripada W. Wiwik teman-temannya berarti lebih besar sama dengan W. Nah, maka kesimpulan antara jarak rumah Tony dan rumah Tina itu adalah jarak ketika Tony melewati sekolah atau Tina melewati sekolah, teman-teman ya. Jadi, kalau menurut pandangan Tony, jarak antara Tony dan Tina itu setelah melewati sekolah. Sama halnya dengan pandangan Tina. Jarak antara Tina dan Tony berdasarkan pandangan si Tina ini sama melewati sekolah, teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Berarti jarak antara Tony dan Tina ini dipisahkan oleh sekolah, teman-teman ya. Nah, mungkin itu untuk soal pada evaluasi 1.6 ini. Mungkin untuk nomor 1 B, C, D, F-nya silakan teman-teman sebagai latihan. Ya, mungkin dicukupkan untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.